Pada hari ini saya akan men-sharingkan pada Anda sebuah paradigma untuk bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dalam hidup, dalam artian bisa menjadi lebih sehat daripada sebelumnya. Ya, sebelumnya ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan kecil Bapak Ibu ya. Sehat itu Bapak Ibu buat Anda itu modal apa tujuan Bapak Ibu? Ya, apapun jawaban Anda nantinya nggak akan ada yang disalahkan. Ya, tapi yang jelas sehat itu adalah awal dari segalanya, awal dari semua aktivitas kita, kehidupan kita. Jadi merupakan modal ya. Nah, di sini kalau misalnya kita berbisnis itu kita kan perlu modal Bapak Ibu ya. Nah, apakah modal dalam bisnis ini perlu dikelola? Ya pastilah jawabannya. Modalnya itu perlu dikelola, perlu dipelihara, di-maintain bagaimana agar bisa menjadi lebih besar dan lebih bagus. Ya. Nah, masalahnya di sini untuk sehat yang merupakan modal kehidupan kita ini Bapak Ibu ya, awalnya adalah gratis, pemberian dari Tuhan, gratis semuanya. Ya, tetapi kalau kita tidak kelola, kalau kita tidak maintain, itu bisa menjadi mahal. Nah, yang jadi gratis jadi mahal. Nah, kalau modalnya sudah amburadul, tentunya bisnisnya juga jadi amburadul. Jadi kalau kesehatan kita terganggu, ya tentu saja kehidupan kita akan terganggu. Ya, akhirnya menjadi sakit seperti itu. Nah, modal awal yang gratis diberikan Tuhan itu memang patut kita syukuri Bapak Ibu. Kita tahu kan, kita tuh sebenarnya setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini luar biasa nikmat Bapak Ibu ya. Kita kedip gratis, bernafas gratis, oksigennya nggak pakai membayar, mau buang angin gratis, buang air gratis, buang air kecil besar gratis semua Bapak Ibu ya. Tapi kalau nggak dikelola itu bisa jadi nggak gratis lagi. Nah, contohnya teman-teman kita atau saudara kita yang ada di rumah sakit, itu bernafas sudah nggak jadi gratis Bapak Ibu, ya perlu oksigen seperti itu. Bagi yang perlu oksigen tuh ada sebuah rumah sakit bahkan 1 jam biaya oksigen itu 15.000 Bapak Ibu. Nah, apalagi nanti kalau tergantung kita ngamarnya, kalau seminggu atau sebulan atau bahkan ada kasus-kasus kelainan gangguan pernafasan yang nggak bisa tanpa oksigen. Jadi seumur hidup itu harus pakai oksigen. Jadi mahal. Nah, kalau kita nggak bisa buang air besar juga jadi mahal Bapak Ibu. Orang itu berobat sampai kemana-mana, sampai ke luar negeri, jual apa, hanya karena nggak bisa buang air besar. Ya, buang air kecil juga kayak gitu, nggak bisa kencing, ya ciloko Bapak Ibu, pakai kateter. Itu kateter harus beberapa periode tertentu diganti lagi. Ya, jadi memang harus kita kelola. Nah, juga seperti ini. Kita kan maunya sehat. Cuman masalahnya kesehatan yang diberikan Tuhan secara gratis ini enggak ada manualnya Bapak Ibu. Kalau ada manualnya gampang ya. Kalau ada gangguan apa manualnya seperti itu. Misalnya kayak kita beli laptop, beli komputer, beli mobil itu kan ada manualnya. Ada gangguan kerusakan di sini kita lihat manualnya. Oh, seperti ini ya. Jadi kita harus pintar-pintar mencari informasi tersebut agar kita bisa punya manual untuk memelihara kesehatan kita. Ya, nah antara lain juga yang difasilitasi oleh Unicor dan perusahaan kita Tiansi adalah bagaimana caranya untuk kita bisa memperoleh informasi tentang kesehatan yang tentunya sangat penting sekali untuk harus kita ketahui. Nah, seperti ini ya. Pertanyaannya Bapak Ibu ya, ini pertanyaan lagi nih, Anda perlu jawab nih. Di antara Anda ini kalau disuruh milih mau sehat atau mau kaya Bapak Ibu, pilih salah satu. Ya, Anda mau sehat atau siapa yang mau kaya? Siapa yang mau sehat, siapa yang mau kaya? Nah, ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu ya. Ada seorang bapak, beliau ini luar biasa Bapak Ibu. Beliau ini sukses, ya, orangnya sukses. Sangat makmur, sangat kaya ya, rumahnya bagus. Ada kolam renang, ada lapangan tenis, mobilnya jejer-jejer, anaknya pinter-pinter, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Istrinya juga cuantik Bapak Ibu ya. Tapi masalahnya beliau ini sudah stroke selama 5 tahun. Nah, bisa kebayang pilihan yang tadi? Sehat, mau pilih sehat atau mau pilih kaya Bapak Ibu? Akhirnya apa yang beliau punyai jadi mubazir semua, ya. Rumahnya mubazir, mobilnya mubazir, kolam renangnya mubazir, istrinya juga mubazir Bapak Ibu, ya. Tapi ya udah deh kalau gitu saya mau memilih sehat seperti itu ya. Nah, ini ada contoh yang kedua, Bapak B, tadi kan Bapak A. Bapak B ini seorang yang wah sehat Bapak Ibu. Sehat luar biasa,
badannya kekar ya, kemudian six pack gitu ya. Wah, kalau dari angka penilaian 1 sampai 10 beliau ini 9,5. Waduh, sip ya. TOP BGT gitu ya. Beliau ini juga istrinya cantik, anaknya juga pinter-pinter, cantik-cantik. Tapi masalahnya beliau setiap hari itu puyeng Bapak Ibu. Besok mau makan apa? Anaknya sudah 5 bulan nunggak SPP, ya kontrakan sudah mau digusur, nggak asik juga, ya kan? Jadi kalau disuruh milih jangan mau suruh milih Bapak Ibu, pilih dua-duanya. Ya, sehat dan kesejahteraan itu harus dua-duanya. Karena selama kita hidup di dunia ini ya 2 kunci itu harus kita genggam dua-duanya. Ya, oke. Nah kebetulan perusahaan ini Unicorn dan Tiansi ini menyediakan 2 kunci tersebut Bapak Ibu untuk kita genggam. Ya, oke. Nah biasanya nih untuk orang-orang yang masih muda ya, anak kita yang masih muda-muda seperti itu ya, itu biasanya Bapak Ibu itu prioritasnya adalah kerja, cari duit, pokoknya gimana caranya cari duit. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, yang jadi prioritas adalah duit. Jadi kerja kemana-mana gitu ya, mau kerja keras. Dan biasanya menyepelekan masalah kesehatan, investasi ke arah kesehatan. Walau masih nggak apa-apa kok, aku ya sehat-sehat aja kok. Yang penting duitnya banyak seperti itu. Ya, sehingga saat muda mencari materi, melupakan kesehatan dengan gaya hidup yang amburadul atau apapun itu ya. Kemudian setelah tua mulai membuang materi mencari kesehatan Bapak Ibu. Itu yang banyak terjadi. Ya. Nah, ini sekarang di antara Anda yang hadir semua di sini ya. Siapa di antara Anda yang sakit Bapak Ibu di sini? Nggak ada yang ngacung ya. Berarti sehat semua Bapak Ibu ya. Sehat semua. Menurut polling WHO, sebenarnya cuma 5% dari populasi itu yang benar-benar sehat. Gitu loh. Jadi Anda tadi yang mengaku sehat ya sebenarnya cuma 5%. Nah 20%-nya itu yang sakit. Yang di rumah sakit itu 20% dari populasi. Nah ini yang menarik. Sebenarnya sebagian besar atau 75% dari populasi, dan ini tentunya termasuk saya dan Anda, ini masuk yang kelompok besar ini, itu ternyata dikategorikan sebagai sehat bermasalah. Ya. Nah, sekarang kita lihat deh, apa ciri-ciri dari sehat bermasalah, gejalanya menurut WHO. Nanti Anda bisa ngelihat kalau ada salah satu, wah berarti saya masuk sehat bermasalah di situ. Yang pertama adalah kegemukan. Ya, ini gampang bisa ditandai dengan perut yang buncit. Yang kedua rambut rontok. Kita bisa ngelihat kalau bangun tidur di bantal atau di spray banyak rambut ya. Sering buang air kecil, sering kamar mandi. Ini paling enak nandainya kalau kita tidur kita sering terganggu karena harus ke kamar mandi malam hari. Karena kalau siang itu biasanya nggak terasa. Penurunan fungsi seksual. Yang berikutnya sering lupa, sering murung atau depresi atau mungkin sensitif Bapak Ibu ya. Ada orang ngomong gini dia, waduh kok penangkapannya beda, sudah beda. Itu karena berkurangnya rasa bahagia Bapak Ibu. Biasanya orang yang berkurangnya rasa bahagia itu sensitif. Kemudian susah tidur atau justru malah sulit bangun. Ya, idealnya kita tidur itu kan 6 sampai 8 jam. Kemudian sering gugup, sulit konsentrasi dan mudah lelah. Jadi Anda bisa lihat apakah gejala salah satu atau beberapa gejala itu ada pada Anda. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang namanya membuat kita menjadi sakit atau menjadi masalah dalam kesehatan kita itu penyebab utamanya adalah banyak sekali disebabkan oleh karena racun atau toksin Bapak Ibu. Ya, sebenarnya dalam kehidupan kita itu diintai oleh toksin atau racun tersebut. Coba sih sekarang kita membahas nih ya, apa sih yang namanya toksin atau racun itu? Untuk lebih gampangnya kita akan membagi racun itu menjadi 2 macam. Yang pertama racun internal dan eksternal. Racun internal itu kita nggak bisa berbuat banyak Bapak Ibu karena itu berasal dari tubuh kita sendiri. Hasil dari sampah-sampah metabolisme, hasil dari pembakaran gitu ya. Itu menghasilkan racun yang perlu kita buang. Sampah metabolisme itu bisa seperti purin, asam urat, kolesterol. Itu memang dalam jumlah kecil itu dibutuhkan oleh tubuh. Tapi kalau sudah menumpuk itu bisa menjadi racun, malah mengganggu tubuh. Yang kedua adalah sel-sel mati. Ya, sel-sel mati kan kita selalu sel kita kan diganti, ya, ada periode waktunya. Darah itu misalnya setiap 120 hari sekali, ya. Jadi yang mati ya numpuk di situ. Nah, biasanya tubuh kita itu bisa mengatasi sendiri masalah-masalah racun-racun ini Bapak Ibu. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak,
maka semakin sulit untuk diatasi, semakin numpuk lagi, semakin sulit lagi, seperti itu. Ya, tapi sebenarnya jumlah racun internal ini nggak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan racun dari luar tubuh atau racun eksternal kita, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat deh, apa yang kita sebut dengan racun eksternal. Dan sebenarnya kita bisa berbuat, Bapak Ibu, berbuat sedikit banyak ya untuk bisa mengurangi atau mengatasi masalah racun eksternal ini. Sebagai contoh, nih, food deh ya, makanan. Makanan yang memang nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Jadi makanan itu kan sebenarnya sesuatu yang kita masukkan dalam tubuh yang mestinya seharusnya memberi banyak manfaat buat tubuh kita, memberikan nutrisi yang kemudian diserap oleh tubuh kita, mengganti sel-sel yang telah rusak seperti itu. Ya, bukan sebaliknya. Tapi sering kita itu tanpa kita sadari, kita makan bukan nutrisi yang kita dapat, tapi malah racun yang kita dapat atau toksin-toksin yang kita dapat. Jadi hati-hati dengan makanan yang akhirnya menjadi sumber racun kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, mari kita lihat ya berikut ini. Misalnya jumlah makanan yang terlalu banyak. Nah, ini dari jumlahnya. Jumlah itu yang sedang aja akan bisa dipakai, tapi kalau udah terlalu banyak malah menjadi racun, menjadi beban dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, makanan yang terlalu banyak itu menjadi beban yang akhirnya menjadi tumpukan sampah di dalam tubuh kita. Tentunya nggak kita harapkan. Nah, selain jumlah tadi juga pemilihan makanan yang salah. Pemilihan makanan yang salah ini contohnya penyedap. Nah, ini dia ya. Penyedap ini kalau Anda disuruh milih nih, mau makan yang enggak enak atau yang biasa atau yang enak atau yang enak, Bapak Ibu. Pasti milih yang enak kan? Ya, makanan yang enak sekali gitu kan. Nah, bisa kebayangkan makanan yang enak sekali itu tadi pasti membutuhkan penyedap yang jauh lebih banyak daripada makanan yang biasa tadi. Walaupun sebenarnya makanan yang biasa tadi sebenarnya lebih sehat dimakan. Seperti itu. Jadi rasa itu menjadi peran. Ya, bahkan sebenarnya makanan itu sudah membawa sifat makannya sendiri. Jadi buah atau ikan itu sudah membawa garamnya sendiri, sudah membawa gulanya sendiri. Nggak perlu ditambahin dari luar. Seperti itu. Ya, dan kalau dibilang nggak enak jadi hambar, itu sebenarnya masalah kebiasaan aja, Bapak Ibu. Kita selalu bisa membiasakan. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya kita mengikuti selera mindset kita, Bapak Ibu, yang keliru tadi. Misalnya saya tuh nggak bisa kalau nggak makan itu harus asin. Suatu ketika nanti Anda akan harus stop makanan asin itu karena tensi Anda yang sudah tinggi. Atau wah, aku tuh nggak bisa kalau makannya nggak manis gitu ya. Tapi dilihat aja, suatu ketika nanti Anda juga harus makan makanan yang tanpa gula, tanpa tambahan gula dari luar karena gula Anda sudah tinggi, misalnya seperti itu, ya. Berikutnya, gorengan, Bapak Ibu. Waduh, ini ya, kita bisa lihat ya, nggak ada meja makan di sebuah rumah yang tanpa menyediakan gorengan. Jadi pasti ada di meja makannya siapa aja. Nah, sebenarnya yang namanya gorengan minyak itu seharusnya cuma 1 atau ya maksimal 2 kali dipakai lah, itu sebenarnya harus dibuang. Karena lemaknya itu sudah jadi berubah menjadi lemak yang sulit atau bahkan mengandung banyak radikal bebas. Jadi lemak trans seperti itu ya. Jadi biasanya kebiasaan yang terjadi, goreng itu sampai berulang-ulang minyaknya dipakai lagi kayak gitu ya. Kalau orang Jawa nyebutnya jelantah. Itu bahaya buat tubuh, Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita beli di luar. Beli makanan di luar. Waduh, itu enggak tahu deh. Minyaknya udah dipakai berapa puluh kali kayak gitu. Ya. Nah, kemudian pewarna. Kita pasti tahu deh ya, pewarna itu enggak semuanya bisa untuk makanan. Ada kadang-kadang pewarna kain juga dipakai, ada bahkan kita bisa ngeliat kan beberapa pewarna itu kalau kita pegang bisa tinggal di kulit kita itu sampai beberapa hari, Bapak Ibu. Kebayang kan, kita kan nggak kepingin usus kita jadi berwarna kan. Nah, yang kemudian pengawet ya, kalau kita beli makanan di luar, hampir dipastikan bahwa makanan yang di luar tersebut biasanya ada pengawet karena pedagang nggak mau rugi, Bapak Ibu. Kalau ada sisa sebaiknya bagaimana caranya masih bisa dijual lagi besoknya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah makanan yang pemilihan salah itu yaitu makanan yang terlalu banyak diolah. Ya, sebenarnya semakin banyak makanan tersebut diolah atau cara masaknya lama dan bermacam-macam cara masak, habis dikukus, ditumis, terus digoreng lagi, kemudian dikukus lagi atau macam-macam seperti itu ya. Nah, itu makin banyak nutrisinya itu hilang dan enzimnya jadi mati, Bapak Ibu. Jadi kita makan ampas. Ya contohnya mungkin
gudeg gitu ya. Gudeg itu kan bikinnya memerlukan rantai yang lebih panjang daripada makanan yang lain ya, dan lama juga. Nah, itu hati-hati ya, karena makanannya banyak sekali nutrisinya yang hilang. Yang bagus yaitu makanan yang sedikit aja diolah, atau yang enggak diolah pun lebih bagus Bapak Ibu. Lebih fresh seperti itu. Kemudian belum lagi makanan-makanan yang mengandung logam berat ya, atau terkontaminasi racun yang kita tidak sadar. Misalnya ada buah yang busuk. Yang ideal itu sebenarnya buah itu dibuang aja, ada jeruk busuk gitu ya. Udah dibuang aja. Misal ada juga saudara-saudara kita yang apel busuk, yang dibuang bagian yang busuknya, sisanya dimakan. Padahal kita nggak tahu racunnya itu seberapa dalam, seberapa luas, udah di dalam buah tersebut, atau kalau ada jamur, itu jamurnya itu sudah hifa atau akar-akarnya itu sudah seberapa lebar di dalam buah tersebut. Ya. Enggak, misalnya kita bikin jagung atau dadar jagung, dari jagung itu biasanya ibu-ibu kan suka membuang sebagian, kemudian jagungnya dibikin dadar jagung dan kita makan. Terutama kalau kita beli makanannya Bapak Ibu, itu penjual biasanya nggak mau rugi, meskipun ada yang busuk, alah nggak tahu, udah dicampur aja, nanti toh juga digoreng, nanti toh dibikin perkedel, ya jadi nggak kelihatan, dicampurkan. Jadi hasilnya kita makan makanan yang memang menjadi akhirnya sumber racun, ya. Nah, Bapak Ibu, saya kurang sependapat dengan beberapa yang mengatakan bahwa sebenarnya kita ini nggak perlu suplemen loh, kita tuh sudah cukup dari apa yang kita makan, ya. Itu kalau memang kita bisa benar-benar mengontrol makanan kita, Bapak Ibu. Tapi kita bisa ngelihat makanan yang kita makan sekarang itu nutrisinya itu sudah jauh berkurang, Bapak Ibu. Bahkan yaitu tadi mengandung bahan-bahan yang cukup berbahaya. Ya, misalnya kita makan sayur deh ya, makan sayur aja, apakah kita bisa memastikan bahwa sayur atau buah yang kita makan dan anak-anak kita makan itu bebas dari pestisida? Kalau kita makan makanan ayam atau daging sapi, apakah kita bisa memastikan bahwa hewan tersebut bebas dari suntikan hormon? Kalau kita minum susu, apakah kita bisa memastikan bebas dari kontaminasi atau endapan kimia yang lain? Air yang kita minum aja belum tentu bebas dari polusi. Banyak yang masih terpolusi, ya, baik terpolusi dari kemasannya atau zat-zat di dalamnya. Kemudian beras yang kita makan, beras putih yang kita makan. Seorang ahli gizi dari Jepang mengatakan bahwa beras putih yang kita makan dan kebanyakan orang Asia makan itu karena prosesnya yang sehingga bentuknya bersih dan menarik itu justru sebenarnya ampas. Karena proses pengolahannya itu banyak menghilangkan nutrisi-nutrisi yang ada dan vitamin-vitamin yang ada. Jadi sebenarnya memakan beras merah itu lebih baik Bapak Ibu ya, karena masih ada kulit arinya yang penuh, yang nutrisinya jauh lebih bertahan di situ. Nah, makanan-makanan yang disebutkan tadi Bapak Ibu yang terlalu banyak jumlahnya atau pemilihannya yang salah, itu ada yang bisa tidak terpecah ya, tidak dipecahkan, dicernakan dan tidak bisa diserap, sehingga sisa makanan menumpuk di usus, yang busuk menjadi racun. Kalau dibiarkan aja jadi tambahan menumpuk Bapak Ibu. Akhirnya bisa yang disebut dengan intestinal toxemia ya, atau toxic colon syndrome, racun yang berada di usus besar yang penuh dengan racun yang akan mempengaruhi juga kesehatan secara umum. Oke, nah ini kita lihat nih Bapak Ibu, lihat nih ada sebuah gambar ini ya, foto seorang petugas lapangan, petugas yang mendistribusikan pestisida di lapangan. Beliau ini memakai precautionnya ini luar biasa sekali. Pakai jaket, kemudian pakai topi, pakai kacamata, pakai masker, pakai kaos tangan, pakai sarung tangan. Intinya jangan sampai pestisida itu terpercik di anggota tubuhnya. Dan ini kita lihat juga kantong pestisida, sudah ada larangannya, tidak untuk manusia, hati-hati. Ya, tapi kita justru memakannya Bapak Ibu, karena sayuran dan buah yang kita makan itu masih mengandung pestisida, itu kan bahaya. Jadi ada pepatah yang mengatakan you are what you eat, ya, itu benar sekali ya. Jadi seperti apa kesehatan kita sekarang itu adalah produk dari apa yang kita makan Bapak Ibu. Dan tentunya dari hasil pertanian yang sekarang tanah yang sudah banyak dipakai dengan pertanian yang menggunakan pupuk kimia ya, itu mungkin tanamannya mungkin sekarang sih masih bisa besar, subur gitu ya, tapi
Coba dilihat lagi tahun mendatang gitu ya, berapa tahun kemudian, maka zat-zat hara dalam tanah itu akan semakin rusak, sehingga kualitas tanaman yang dihasilkan juga menjadi dari tahun ke tahun menjadi semakin buruk Bapak Ibu. Nah kalau kita konsumsi seperti itu, kita konsumsi apalagi anak cucu kita nanti, maka kualitas kesehatannya akan menjadi semakin menurun, karena nutrisi dari makanan semakin turun. Coba kita lihat ini, ada sebuah tabel dari Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi Jepang. Mereka meneliti perubahan kandungan gizi ya dari panenan zaman yang tahun 2000-an dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah ini, di sini tahun 1950 dibandingkan dengan tahun 2000 Bapak Ibu, 50 tahun kemudian gitu ya. Nah kita bisa melihat ternyata kandungan besi pada bayam itu tahun 1950 itu kurang lebih 13 mg. Di tahun 2000 itu turun jadi 2 mg Bapak Ibu kandungan besinya. Nah vitamin C dari wortel itu tahun 1950 itu masih 10 gram, turun jadi 4 gram tahun 2000. Sudah setengah lebih turunnya Bapak Ibu. Kandungan mineral dari sayuran kol, itu tahun 1950 kandungannya itu masih 80 mg. Nah tahun 2000 itu sudah turun jadi 41 mg. Ya, bisa kebayang ternyata 50 tahun yang lalu kualitas sayuran yang kita makan tahun 2000 dengan tahun 1950 masih jauh lebih bagus tahun 1950. Itu tadi penelitian tahun 2000. Sekarang sudah tahun 2010 Bapak Ibu, apa yang terjadi ya? Belum lagi nanti tahun 2020. Waduh. Seperti itu. Nah, di sini yang kita bersyukurnya ada pupuk Tianzi Bapak Ibu. Ini pupuk yang organik ya, tanpa urea, tanpa kimia. Dan yang menariknya pupuk Tianzi ini mengandung bakteri yang akan bisa menyuburkan, mengembalikan kesuburan tanah. Seperti itu. Yang tentunya akan meningkatkan hasil produksi pertanian dengan kualitas nutrisi yang lebih bagus. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ancaman racun dari kehidupan kita sehari-hari. Tadi kan makanan sudah. Sekarang kita bahas tentang minuman, Bapak Ibu. Nah, dari apa yang kita minum atau apa yang anak-anak kita minum sehari-hari. Anda kalau minum yang pucat sama minum yang berwarna itu kan lebih bergairah yang berwarna, Bapak Ibu ya. Nah, itu pewarna, satu. Yang kedua kemasannya, nih ya, kemasannya plastik atau kemasan dari kaleng atau bahkan kita klaim sebagai minuman yang tersehat air putih dalam kemasan. Ini air putih katanya sehat Bapak Ibu, tapi kemasannya juga nih lihat ya. Ini coba saya minum dulu ya. Ini saya minum ini air putih dari kemasan. Bentar ya saya minum ya. Tapi ada kemasannya plastik Bapak Ibu. Plastik itu kita nggak bisa memastikan bahwa air putih yang saya minum tadi itu bebas dari kontaminasi bahan plastiknya. Kita nggak pernah tahu kualitas plastik yang dipakai seperti apa. Belum lagi kalau kena panas ya, plastik itu akan mengeluarkan zat-zat yang bisa mengkontaminasi air tersebut dan itu menjadi karsinogenik. Ya, jadi pemicu kanker. Tapi, nah kalau gitu, ya masa saya nggak minum? Ya saya kan pasti minum juga Bapak Ibu, harus minum. Nah sekarang minum apa coba? Ya terpaksa minum itu. Ya, karena ya memang ya seperti itu keadaannya, ya kehidupan kita ya seperti itu, banyak sekali yang mengancam seperti itu loh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengawet Bapak Ibu ya. Banyak pengawet-pengawet yang membahayakan kesehatan. Kemudian dari kontaminasi, belum lagi air-air yang kita minum ya, terkontaminasi yang kita tanpa kita sadari, baik bakteri, kuman ataupun yang lain. Dan kemudian kandungan gula yang tinggi Bapak Ibu. Ya, dari kandungan gula yang tinggi itu minum kemasan yang manis pula ya. Jadi itu memberi beban pada tubuh kita karena gulanya kebanyakan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah soft drink Bapak Ibu. Minuman era masa kini. Minuman orang kaya katanya ya. Soft drink ini Bapak Ibu, ini luar biasa. Soft drink ini mengandung CO2. Padahal kalau kita bernafas, CO2 diambil atau dikeluarkan Bapak Ibu? Dikeluarkan kan? Dibuang. Ini kok malah kita minum seperti itu. Ya. Jadi coba kita, kalau misalnya nih, Anda bertamu pada seseorang dan ternyata cuma disediakan air putih. Iyalah air putih. Tapi beda, ini sudah jadi lifestyle ya. Kalau Anda bertamu ke seseorang dan ternyata yang disuguhkan itu soft drink Bapak Ibu. Wah keren ini, wah ini orang kaya. Jadi lifestyle ya. Padahal itu yaitu tadi, selain gulanya ya sudah tinggi, ada CO2-nya lagi, ada kemasannya lagi Bapak Ibu. Jadi tumpuk-tumpuk sebenarnya yang kita masukkan dalam tubuh kita ini. Ya. Sebenarnya kalau mau murah Bapak Ibu,
ini kita bisa minum air gula aja sambil mangap di depannya knalpot Bapak Ibu. Itu lebih banyak lagi CO2 yang bisa Anda dapatkan. Ya. Apa itu namanya? Ada ini kisah nyata ya, lomba minum soft drink di Eropa. Itu Anda kalau pernah lihat di TV itu kan makan sosis di Jepang gitu ya, banyak-banyakan gitu. Nanti yang makan sosis paling banyak dapat hadiah, menang. Ini lomba minum soft drink, minum yang banyak-banyakan Bapak Ibu. Wah, pokoknya minum klok-klok sampai luber-luber gitu, pokoknya minum ya. Yang paling banyak dapat hadiah. Dan yang juara nomor satunya, pemenangnya itu enggak lama kemudian meninggal Bapak Ibu. Jadi ini menyatakan betapa soft drink itu sebenarnya membahayakan tubuh kita. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah dari udara. Ini ya, kita coba ngelihat udara sekeliling kita. Fenomena kota besar Bapak Ibu, macet, itu pasti banyak knalpot dan pasti banyak radikal bebas yang beredar di sekitar kita dan kita hirup. Ya, radikal bebas itu berasal dari pembakaran yang tidak sempurna. Jadi radikal bebas itu adalah suatu senyawa yang merupakan hasil pembakaran yang enggak sempurna dan senyawa ini tidak stabil. Untuk menstabilkan tuh biasanya dia akan menggandeng dengan senyawa lain yang ada di dekatnya. Nah, kalau radikal bebas ini dekat dengan masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan bergandengan atau menyatu dengan sel tubuh kita yang akhirnya sel-sel itu bisa bermutasi, jadi rusak, ya, kemudian terjadi penuaan dini, bahkan sangat rentan untuk berubah menjadi sel-sel kanker, Bapak Ibu. Ya. Nah, radikal bebas ini banyak sumbernya di sekitar tubuh kita. Ya, ada sampah, hasil pembakaran sampah juga, kemudian industri, ya. Rokok itu menghasilkan radikal bebas yang besar sekali. Nah, belum lagi gaya hidup kita sekarang kan kemana-mana pakai AC ya, di mobil AC, di kantor AC, pulang lagi pakai AC, di kamar AC seperti itu. Itu kita nggak bisa menjamin bahwa AC kita ini tidak mengandung bakteri-bakteri atau sesuatu yang membahayakan paru-paru kita. Ya, kemudian rokok ini Bapak Ibu ya, yang kita bisa ngelihat nih. Kita tadi kan ngomong rokok ini, ternyata rokok ini luar biasa sekali. Nutrisi racun yang ada dalam sebatang rokok itu jumlahnya bisa 20 lebih Bapak Ibu. Ini Anda bisa baca sendiri nih. Ada aseton, ada maftilamin ya, ada piren, ada butan, polonium, arsen, macam-macam ya, fenol, banyak sekali. Nah, jadi sekali hisapan Anda sudah berinvestasi penyakit. Itu tadi racunnya banyak sekali jadinya. Kemudian Bapak Ibu, hisapan juga, ini cara Anda menghisap ya, apakah Anda sekali hisap terus dibuang, biasanya terus yang masih panjang itu dibuang, biasanya kecenderungan anak-anak muda kalau ngisap sampai ngepol Bapak Ibu ya, sampai habis. Itu semakin banyak Anda hisap sampai ngepol itu semakin racunnya semakin banyak yang masuk ya. Jadi semakin dekat ke arah peti mati Bapak Ibu. Ya, belum lagi perokok pasif yang ada di sekitar kita, di sekitar perokok itu memiliki dampak yang lebih besar juga. Ya. Oke, tadi ke udara, sekarang kita menginjak ke air. Air yang kita pakai itu ya. Air ini Bapak Ibu, air banyak mengandung fluoride, ada klorin yang membersihkan juga. Nah, tentang fluoride ini, dahulu itu fluoride itu disangka adalah zat yang baik yang bisa menguatkan tulang dan gigi atau gigi utamanya ya. Sehingga di Amerika pada zaman dulu itu fluoride ini banyak ditambahkan pada pasta gigi dan air minum. Tapi ternyata akhir-akhir ini diketemukan bahwa fluoride itu suatu zat yang membahayakan, yang beracun ya. Bahkan racunnya itu lebih berat daripada lead ya, timbal. Dan dari penelitian ini fluoride ini numpuk di tulang dan sangat bertanggung jawab terhadap terjadinya beberapa jenis kanker. Juga penurunan IQ, gangguan kesehatan ya, banyak hal seperti itu. Belum lagi air yang tercemar dengan logam-logam berat yang kita minum Bapak Ibu. Terus kalau kita bisa ngelihat itu tempat penyimpanan air, kalau dibiarkan itu kan biasanya ada keraknya. Nah itu juga bisa terjadi pada usus kita Bapak Ibu. Belum lagi Anda pernah nggak dari pam air minum Anda itu? Saya pernah ya dulu kalau air minum dari ledeng itu kita tampung di tangan kita, ternyata di situ ada yang bergerak-gerak merah-merah kecil-kecil gitu ya. Ternyata cacing-cacing kecil Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak awas ya keminum, bagian yang minum dengan air pam. Dan belum lagi kotoran di dalamnya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah lingkungan, environment, lingkungan. Ternyata dari lingkungan, toksin di dalam rumah itu jauh lebih besar daripada toksin di luar rumah. Tadi kan kita udah ngomong toksin di luar rumah udah ngeri kayak gitu, ternyata
yang di dalam rumah lebih besar Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat ini bagian kecilnya ini kita lihat nih ya. Aerosol yang semprot-semprot itu Bapak Ibu, ini musuh nomor satunya Greenpeace karena ditengarai bisa membuat kerusakan dari lapisan ozon yang melindungi bumi. Kalau lapisan ozonnya jadi rusak, maka ultravioletnya akan semakin banyak ke dalam bumi. Ya, yang semprot-semprot ini termasuk parfum, penyemprot serangga, pengharum ruangan dan lain sebagainya. Belum lagi pembersih rumah, deterjen, obat pel. Sebaiknya kalau kita lagi nyuci atau ngepel itu pakai masker Bapak Ibu ya, biar tidak terhirup. Kemudian pakai sarung tangan ya, biar nggak kena kulit. Karena masuknya racun tubuh itu bisa dari mulut makanan kita yang kita minum atau kita makan, dan dari yang kita hirup, dan dari kulit Bapak Ibu lewat pori-pori. Ya, kemudian dari laundry, belum lagi yang biasa melondri itu jangan langsung dipakai ya, biar diangin-anginkan dulu berapa saat di luar ya. Kemudian dari cat ya, yang kita hirup cat di rumah itu. Kemudian juga apabila misalnya kamar mandi dalam kamar, itu juga sumber toksin Bapak Ibu, yang apa yang kita keluarkan malam hari kita hirup lagi ya, kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan membicarakan masalah obat-obatan juga ya. Itu juga bisa menjadi sumber racun dalam tubuh kita, karena barang kimia itu dianggap sebagai zat asing dan tentunya akan ditindak oleh tubuh kita. Jadi obat yang kita minum, antibiotik yang kita minum, itu tidak hanya menghancurkan atau mematikan bakteri-bakteri yang jahat ya, menewaskan bakteri-bakteri yang jahat, tapi juga mewafatkan bakteri yang baik Bapak Ibu. Kalau baik kita sebut wafat Bapak Ibu ya. Bakteri yang baik itu ikut wafat. Jadi mengganggu keseimbangan ya, seperti itu. Makanya obat-obatan itu harus dikeluarkan oleh orang-orang yang memang berkompeten dalam hal itu. Nggak bisa sembarangan dikonsumsi seperti itu. Kemudian parasit yang kita berhidup bersama di dunia ini bersama cacing yang ada dalam tubuh kita, jamur yang ada dalam tubuh kita, bakteri ya. Jamur, bakteri itu bisa baik Bapak Ibu ya, tapi juga bisa menjadi jahat kalau keadaannya terganggu seperti itu. Yang tadinya netral jadi jahat. Kemudian ini stres itu ternyata penyumbang akumulasi racun terbesar Bapak Ibu ya. Pada saat kita stres itu tubuh kita mengeluarkan racun-racun tubuh ya. Belum lagi kalau orang stres itu biasanya yang dilakukan adalah merokok lebih banyak, lari ke alkohol, lari ke makanan lebih banyak, ya sudah tambah nggak karu-karuan tubuhnya. Sudah racun-racun yang dikeluarkan, tambah makan yang banyak, sulit lagi diatasi dan terus. Ada lagi juga yang insomnia, nggak bisa tidur. Padahal tidur itu perlu sekali untuk mengeluarkan racun. Ini semakin nggak bisa tidur, wah ya sudah. Ya. Dan stres itu ada serotonin dalam tubuh, itu jadi tak terkendali pengeluarannya. Serotonin ini ditengarai sangat berperan dalam orang-orang yang sakit jiwa, orang gila ya, schizofren itu biasanya serotoninnya melebihi Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya, jadi yang mungkin stres nggak bisa dihindari, yang penting adalah memanagenya, bagaimana manajemennya. Ini diperlukan lingkungan-lingkungan yang positif. Nah, Anda bisa dapatkan dari Unicore Bapak Ibu, lingkungan-lingkungan yang positif ya, semangat, harapan yang timbul seperti itu. Itu perlu sekali untuk memanajemen stres kita. Berikutnya nih, radiasi. Waduh ya, kalau kita ngomong radiasi, katanya wah itu masih radiasi dari bom, itu jauh dari tempat tinggal kita. Tapi bagaimana dengan radiasi handphone, televisi, komputer, ultraviolet seperti itu. Dan dari sebuah penelitian dikatakan bahwa tahun 1998 ya ada 17 ilmuwan independen dari Eropa yang menandatangani disebut dengan Vienna Resolution ya, di sini meneliti tentang dampak radiasi dari ponsel, dan ternyata ponsel itu akibatnya banyak. Selain memanaskan otak dan kulit, juga bertanggung jawab terhadap terjadinya kanker otak, getah bening ya, dan menurunkan sistem kekebalan tubuh dan mengacaukan sistem DNA kita, membuat tekanan darah menjadi tidak terkontrol, dan ada risiko bayi cacat bagi ibu-ibu yang hamil ya, gangguan dari jantung dan ginjal, pokoknya banyak Bapak Ibu. Itu yang ditandatangani di Vienna Resolution ya. Nah, tapi bisa nggak sih kita menghindar dari semuanya itu? Ya sulit Bapak Ibu. Sekarang sulit sekali. Jadi sekarang masa kita tanpa handphone? Waduh, zaman segini ya nggak ada yang bisa menghindarkan dari handphone. Bahkan satu orang sekarang bisa punya 2 atau 3 handphone Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa menghindarkan diri dari TV, dari komputer. Ya, masa balik lagi ke porogapit atau hitung-hitungan gitu.
Jadi semuanya serba dengan elektronik. Seperti itu, nggak bisa dihindari. Nah, banyak sekali ancaman-ancaman yang bisa mengganggu kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi sebenarnya memang tidak cukup hanya kita mengandalkan nutrisi dari apa yang kita makan. Kita perlu nutrisi-nutrisi dari luar. Ya. Nah, coba sekarang kita lihat aja cara singkat ya kehidupan kita sehari-hari. Kita bangun ya, pakai make up itu menurut sebuah sumber bahwa make up itu juga memasukkan racun tubuh melalui kulit Bapak Ibu. Kemudian habis itu kita sarapan. Sarapan apa? Sarapan biasanya nasi goreng, telur ceplok gitu ya. Coba kita lihat nih nasinya seperti apa. Kadang-kadang ibu-ibu itu banyak sekali yang nasi-nasi yang sudah berkeringat, sudah mulai agak bau-bau sedikit, sayang, bikin nasi goreng aja deh. Nah, bisa ngelihat kualitas yang dimakan. Terus bikin telur dadar, telur ceplok, emping goreng ya. Itu minyaknya seperti apa. Kemudian berangkat ke kantor, terekspos lagi oleh polusi. Kemudian di kantor, kita menghirup udara AC, yang tentunya pasti beda dengan udara dari luar. Belum lagi beban kerja di kantor, stres Bapak Ibu. Kemudian teman-teman yang merokok, yang akhirnya kita menjadi perokok pasif ya, di mana perokok pasif itu jauh lebih banyak ternyata bahayanya daripada perokok aktif. Kalau gitu sekalian aja dari perokok aktif Bapak Ibu ya, enggak ya. Kemudian makan siang nih di kantor, wah makannya apa? Bakso. Wah itu dia, sudah ada lemaknya komplit Bapak Ibu, ada lemaknya, ada boraksnya, kualitas dagingnya juga enggak menentu ya. Sering dipanasi lagi, seperti itu ya. Kemudian minumnya teh botol misalnya, ini saya enggak menyebut merek Bapak Ibu ya. Nah kita bisa ngelihat tuh gulanya, kemasannya, pewarnanya, pengawetnya, wah lengkap lah sudah nutrisi yang kita makan yang masuk dalam tubuh kita. Pulang kantor, ya kayak gitu, polusi lagi. Kemudian makan malam, nah ini dia makan malam itu untuk kebanyakan orang itu makan yang spesial, biasanya seperti itu. Kalau makan besar perayaan itu makan malam Bapak Ibu, dinner, waduh. Dinner itu biasanya lengkap dengan appetizer, dessertnya. Padahal habis itu kita tidur. Mestinya kita itu pada saat mau tidur nggak boleh kerja usus kita itu jangan terlalu berat Bapak Ibu. Itu bisa nggak tercerna itu apa yang kita makan itu. Ya, jadi nggak karu-karuan. Sebaiknya memang kita makan terakhir itu jangan lebih dari jam 7 malam. Ya, kalaupun masih lapar malam ya sudah makan sedikit aja. Makan makanan buah, nyemilnya buah seperti itu. Ya, ini makan malam sampai larut malam, semakin malam semakin banyak makannya. Waduh, itu pola hidup yang sudah tidak sehat. Ya, bebannya terlalu berat untuk pencernaan. Nah, kemudian itu keseharian kita Bapak Ibu. Bisa kebayang kan kualitas hidup kita itu semakin tahun seperti apa? Ya, banyak sekali ancaman-ancaman yang mengganggu. Nah, jadi sebenarnya tidak berlebihan kalau ada pepatah yang mengatakan sebenarnya kita ini hidup di lautan toksin atau di lautan racun yang mengancam kehidupan kita sehari-hari. Ada penelitian di Cina itu mengatakan bahwa setiap hari itu ada kita memasukkan racun dalam tubuh itu 1180 macam racun dalam tubuh. Dari make up aja itu potensinya bisa 175 macam toksin via make up tiap hari. Ya, jadi beban tubuh kita tuh kasihan Bapak Ibu, terlalu berat untuk mengeluarkan toksin-toksin tersebut. Yang terjadi akhirnya kelelahan, penuaan dini, gangguan fungsi tubuh ya jadi kolesterol mulai naik, asam uratnya naik, gula darahnya naik, macam-macam. Enggak bisa tidur nyenyak ya, depresi dan seperti yang tadi gejala-gejala yang sudah disebutkan di awal tadi. Itu antara lain juga karena toksinnya sudah terlalu berat. Kalau sudah semakin berat yang terjadi ya sudah. Suatu ketika enggak kuat jadi sakit. Kalau sudah sakit bukan cuma kita sendiri yang sakit tapi keuangan keluarga ikut sakit, anak enggak terurus ya, istri enggak terurus, emosi, waduh, sudah. Jadi lebih urusannya enggak cuma kecil Bapak Ibu, tapi sudah mulai yang macam-macam, melibatkan banyak orang-orang lain. Apalagi kalau orang yang sakit itu biasanya menjadi beban orang lain ya, karena dia enggak bisa mengatasi apa-apa sendiri, selalu minta bantuan orang lain. Seperti itu. Seperti apa hidup seperti itu Bapak Ibu ya? Hidup itu kan yang bermakna kalau kita bisa membantu banyak orang. Ini enggak malah membantu, malah menjadi beban ya, jangan sampai itu terjadi pada kita. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sehat itu adalah visi, ya. Visi itu sesuatu yang tidak terlihat sekarang, tapi visi itu diperlukan untuk 1 sampai 15 tahun ke depan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu sebenarnya kita itu bisa mencicil untuk sehat.
Itu suatu investasi yang sangat berharga Bapak Ibu. Tapi yang sering itu sekarang orang itu mencicil untuk sakit. Banyak yang bilang gini, halah aku juga seperti ini ya, sehat-sehat aja tuh. Aku ngerokok ya sehat-sehat aja itu. Aku makan mie instan setiap hari ya nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Sekarang, 1-2 hari sekarang, coba dilihat nanti 1-15 tahun ke depan kita sudah mencicil untuk sakit Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita bagaimana kita bisa berinvestasi pada sesuatu yang sangat berharga yaitu kesehatan kita, itu adalah dengan mengubah pola hidup sehat kita, ya, mulai memilih apa yang kita makan, kemudian makanan-makanan kesehatan, suplemen kesehatan yang berkualitas itu juga termasuk investasi untuk kesehatan kita ke depan. Ya, karena kita maunya sehat sampai akhir hayat. Nah, Bapak Ibu tadi kan kita sudah ngelihat kan betapa racun itu mengancam di setiap sudut kehidupan kita. Tapi jangan khawatir ya, sekarang kita akan membicarakan tentang solusinya Bapak Ibu ya. Nah, ini udah mulai semangat semua nih ya tentang solusinya. Jadi yang pertama nih, langkah pertama tadi kayaknya udah lemes nih ya, udah ngeri aja nih ngelihat kehidupan kok semakin kayak gini gitu ya. Harus optimis Bapak Ibu. Selalu ada solusinya. Yang pertama adalah tubuh harus detoksifikasi Bapak Ibu, harus dikeluarkan. Ya, racun itu harus dikeluarkan. Jadi detoks itu apa? Detoks itu adalah membantu tubuh kita untuk membersihkan racun-racun dalam tubuh sehingga fungsi tubuh itu bisa berjalan normal. Ya, ini meliputi awalnya pembersihan racun-racun tersebut dan berikutnya adalah pemberian nutrisi atau rebuilding nantinya. Ya, seorang ahli bedah Inggris ternama Alistair Lance ya, beliau mengatakan sebenarnya ada satu sumber penyakit di dunia ini, yaitu kemampuan detoksifikasi tubuh yang rendah. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, seberapa besar pun racun dalam tubuh yang mengancam kita, tapi kalau kemampuan detoksifikasi tubuh kita itu bagus, ya kita nggak akan sakit seperti itu. Ya, jadi karena tubuh kita tuh punya detoksifikasi yang rendah, itu rentan terhadap sakit. Nah, sekarang kita lihat organ detoks yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita Bapak Ibu ya. Ini Tuhan sudah menyediakan organ-organ detoksnya, yaitu antara lain liver ya, hati kita. Ini untuk mengikat racun-racun ya dan mengeluarkannya. Kerja liver ini bisa dibantu oleh nanti nutrisi herbal ya. Ada liver, ada kidney, ginjal kita, ada kolon, usus besar kita yang mengeluarkan zat racun setiap pagi itu ya. Ginjal untuk mengeluarkan kencing, kemudian lung atau paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksida dan zat-zat pernafasan yang membahayakan yang tidak berguna. Kemudian juga kulit untuk mengeluarkan keringat. Ya, mengeluarkan keringat itu juga dalam rangka mengeluarkan racun-racun tubuh. Tapi organ detoks tadi itu disebut dengan detoks pasif, yang kita nggak ngapa-ngapain itu mereka sudah bekerja Bapak Ibu. Tetapi ternyata karena banyaknya tadi itu ya racun-racun di sekeliling tubuh kita, ternyata detoks pasif yang dari dalam tubuh saja itu nggak cukup Bapak Ibu, kasihan kalau nggak dibantu. Nah, perlu kita bantu dengan detoks aktif, yaitu dari luar untuk kita membantu organ-organ tersebut. Di sini ada citosan, antara lain citosan itu membantu kerja liver, kemudian ada antilipemic T, ada double cellulose, ada renus, ya seperti itu. Nah, cara-cara untuk detoksifikasi yang banyak dilakukan oleh ini Bapak Ibu ya, manusia ya dari dulu sampai sekarang itu contohnya ini, misalnya adalah satu puasa. Puasa ini secara detoksifikasi yang tua sekali. Tapi masalahnya juga sekarang agak sulit bagi orang yang bekerja untuk puasa. Saya ini bekerja keras Bu, sering lembur. Kalau puasa lemes, nggak produktif. Nah, ya. Kemudian juga exercise, olahraga itu juga salah satu untuk detoksifikasi Bapak Ibu. Tapi coba kita lihat gaya hidup sekarang, berapa banyak orang-orang yang berolahraga. Ya, apalagi sekarang kalau misalnya ada sepeda ontel misalnya ya, sepeda kayu dengan sepeda motor, Anda pilih mana? Biasanya pilih sepeda motor. Kalau parkir mau deket tempat masuknya. Kalau ada tangga dengan lift, Anda pilih mana? Pasti pilih lift ya. Kalau ada buruh atau ngangkat sendiri, pilih bayar buruh. Ya, itu sudah mengurangi jam exercise yang mesti kita lakukan. Kemudian juga suplementasi herbal Bapak Ibu, ini juga kita bisa lakukan. Karena gaya hidup kita yang seperti tadi itu, ini bisa diperbaiki dengan memberikan suplementasi herbal. Kemudian tidur itu juga suatu proses detoksifikasi secara alami. Tapi lebih bagus lagi Bapak Ibu kalau Anda tidurnya itu di atas matras. Ya, untuk detoksifikasi. Ya. Karena matras ini nanti Anda bisa tanya pada
rekan Anda di sini ya. Ternyata matras ini memiliki 2 keutamaan luar biasa sekali, yaitu untuk detoksifikasi dan memperbaiki kualitas tidur. Jadi double Bapak Ibu ya, dijalankan serentak. Itu hasilnya luar biasa. Apalagi matras ini dilengkapi oleh 5 kombinasi tenaga dari batu-batu yang sudah jarang sekali Bapak Ibu ya, mengandung foton, sinar inframerah, negatif ion, dan magnetic wave yang akan bekerja luar biasa untuk tubuh Anda mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengeluarkan racun dalam tubuhnya itu dan menguatkan fungsi-fungsinya. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, ini seri detoksifikasi dari Tianzi Bapak Ibu ya. Produk-produk apa sih yang biasanya untuk bisa mendetoksifikasi? Ada double cellulose ya, yaitu serat ganda yang terdiri dari serat yang tidak dapat diurai, serat jagung, yang fungsinya untuk menambah jumlah tinja dan meningkatkan pergerakan usus, dan juga terdiri dari serat yang dapat diurai atau polydextrase. Ini fungsinya banyak Bapak Ibu ya, untuk menjernihkan usus dari bakteri berbahaya, mencegah penyerapan kolesterol dari makanan, mencegah penyerapan kalori dari makanan sehingga kita bisa menjaga berat badan ideal kita. Ya. Nah, kemudian ada natto juga ya. Natto ini makanan yang terkenal yang sudah ribuan tahun di Jepang ya, banyak dipakai natto ini Bapak Ibu ya, juga merupakan seri detoksifikasi yang luar biasa sekali. Ini dari kedelai ya, fermentasi kedelai Bapak Ibu, dan ternyata memang fungsinya selain mendetoksifikasi juga bagus sekali untuk kesehatan jantung ya, untuk melancarkan peredaran darah dan banyak hal yang lain. Kemudian ada grape extract ya, grape extract ini mengandung zat aktif yang bernama resveratrol yang fungsinya menurunkan trigliserida, LDL, menurunkan kolesterol, dan meningkatkan HDL, yaitu HDL ini yang baik Bapak Ibu ya, asam lemak yang baik. Kemudian menurunkan viskositas darah sehingga darah kita menjadi lebih encer dan lebih lancar pergerakannya, alirannya, mencegah trombus, ya, dan menunda penuaan dan meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Kemudian ada juga Renuvs Bapak Ibu ya, Renuvs itu berasal dari ekstrak Ginosterma pentaphyllum ya, juga berasal, ada mengandung polifenol dan carrot powder. Fungsinya banyak Bapak Ibu, Anda nanti bisa membaca di buku-buku produk. Kemudian juga ada eel oil ya, eel oil ini dari minyak ikan uling atau Aquila japonica yang memiliki nilai gizi yang sangat tinggi dan dilengkapi dengan 3 nutrisi penting. Ada DHA, EPA, dan AKGs yang kaya akan vitamin D, E, asam amino, dan asam ribonukleat. Ini penting sekali untuk nutrisi otak Bapak Ibu ya. Kemudian teh ya, anti-lipemic tea. Wah, ini bisa membantu kerja ginjal kita ya. Anti-lipemic tea ini fungsinya sudah tidak diragukan lagi Bapak Ibu, menyerap racun tubuh, menurunkan tensi ya, kemudian membuang lemak ya, kolesterol yang berlebihan seperti itu. Dan juga ini ada chitosan. Chitosan ini dari chitin Bapak Ibu ya, yang mengikat lemak dan racun ya, sehingga dan juga membantu kerja liver. Chitosan melindungi liver kita seperti itu. Ya, jadi banyak sekali seri detoksifikasi dari Tianzi. Dan ada pertanyaan gini, kenapa sih kok mesti minumnya harus beberapa hal gitu ya? Kok nggak bisa cuma satu aja Bu minumnya Bu? Iya Bapak Ibu, kita harus mengkombinasi ini beberapa. Kenapa? Karena memang fungsinya masing-masing dan karena memang sudah terlalu banyak racun-racun dalam tubuh yang mengintai kita ini Bapak Ibu. Tadi kita udah bahas kan. Jadi memang kita harus meminumnya dengan kombinasi beberapa produk sekaligus. Ya, seperti itu. Karena selain saling menguatkan, cara kerjanya juga berbeda-beda, manfaatnya bisa lebih banyak yang kita bisa dapatkan. Ya, orang kita kalau berobat ke medis aja, ke dokter aja Bapak Ibu, biasanya kalau untuk sebuah keluhan aja nggak bisa cuma diberi obat satu kan Bapak Ibu, kombinasi juga ya, itu kimia. Ini yang alami juga demikian, kita bisa mendapatkan manfaat lebih banyak. Karena satu produk alami biasanya kita bisa memiliki beberapa, satu sampai beberapa manfaat di situ. Kemudian, nah ini khusus untuk natto Bapak Ibu, selain yang tadi disebutkan ya, ternyata natto ini fungsinya banyak ya, karena penelitian dari Dr. Hiromi Shinya, orang Jepang yang berpraktek di Amerika selama 50 tahun, seorang ahli bedah digestif, beliau mengatakan bahwa di usus kita ini ada 20% bakteri baik, 30% bakteri berbahaya, dan 50% netral. Nah ternyata bakteri netral ini yang 50% ini bisa menjadi bakteri baik atau bisa menjadi bakteri berbahaya, tergantung jumlahnya banyak mana. Nah ada zat yang namanya natto ini ya, produk fermentasi
dari kedelai. Ini fermentasinya bukan fermentasi biasa, tapi fermentasi yang dibantu oleh bakteri natto namanya. Ya, ini bisa menjadikan bakteri yang netral tadi nggak jadi berbahaya. Seperti itu. Jadi penting sekali untuk kita konsumsi Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ini kita sudah sampai ke langkah berikutnya Bapak Ibu. Kalau sudah detoksifikasi, kemudian langkah berikutnya adalah rebuilding, membangun kembali Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ya antara detoksifikasi tadi dengan rebuilding ini bisa kita lakukan secara bersamaan Bapak Ibu dengan mengkonsumsi produk-produk unggulan tinggi tadi yang sudah disebutkan tadi. Ya itu sekaligus jadi detoksifikasi dan rebuilding. Nah, cara standar rebuilding yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah minum banyak air. Tentunya air yang purified Bapak Ibu ya, air yang murni, yang tidak terkontaminasi. Yang kedua adalah minum banyak jus segar atau buah-buahan, buah dan sayur. Tentunya yang harus dipilih adalah sayur atau buah yang bebas dari pestisida. Kemudian yang ketiga adalah caranya suplementasi Bapak Ibu. Suplementasi ini bisa dilakukan dengan spirulina. Ini luar biasa sekali, spirulina ini mendapat julukan green superfood Bapak Ibu ya. Dan spirulina ini sampai saat ini diakui menjadi satu-satunya makanan dengan nilai gizi terbaik di abad 21 ini. Luar biasa sekali spirulina Bapak Ibu. Ya, saking baiknya ini sampai dinobatkan menjadi best nutrients for astronaut. Ya. Jadi spirulina ini makanan astronot ke bulan Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Jadi kalau kita nggak minum spirulina kayaknya rugi ya. Karena sudah ada makanan berkualitas di depan mata Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin di antara Anda sudah ada yang pernah menonton beberapa episode dari acara Oprah Winfrey ya di TV. Di situ menarik sekali waktu itu. Ada seorang bapak umurnya 85 tahun ya. Beliau ini dicek organ-organ tubuhnya yang luar biasanya organ tubuh beliau itu setara dengan seorang atlet umur 30 sampai 40 tahun Bapak Ibu. Kesehatannya ya, dari kualitas jantungnya, paru-parunya, ginjalnya, livernya, limfa, yang lain-lain itu bagus banget. Nah, Oprah penasaran nih, terus beliau mengatakan, waduh gimana nih cara hidupnya? Dan yang menariknya Bapak Ibu, ternyata beliau ini mengatakan bahwa beliau mulai sadar terhadap kehidupan itu mulai sejak umur 60 tahun. Jadi sekarang beliau umurnya sudah 85 tahun. Ya, jadi ceritanya dulu ini beliau ini seorang kaya sekali di Amerika ya. Beliau memiliki banyak perusahaan Bapak Ibu, ratusan perusahaannya, ya, kaya sekali beliau ini. Dengan pola hidup yang amburadul awalnya ya, seperti orang Amerika biasanya. Nggak lepas dari alkohol, makan makanan fast food ya, makan makanan yang mengandung kalori dan lemak tinggi. Sampai suatu ketika istri beliau itu sakit kanker serviks. Nah, kemudian beliau ini luar biasa sekali mencari obat sampai ke ujung dunia, nggak berhasil, istrinya meninggal. Nah, di usia 60 tahun pada saat istri beliau meninggal ini beliau langsung tersadarkan. Beliau tersadarkan arti pentingnya sebuah lifestyle, pola hidup. Nah, beliau langsung melakukan detoksifikasi Bapak Ibu, mengubah pola hidupnya ya, membuang racun-racun dari dalam tubuhnya tadi seperti yang cara-cara yang sudah saya sebutkan ya, antara lain ya seperti puasa, kemudian mulai memilih makanannya, makanan-makanan yang bersifat detox ya. Dan beliau ini kemudian diikuti kehidupannya Bapak Ibu, mulai bangun tidur ya, beliau bangun jam 6, terus beliau melakukan olahraga 1 jam gitu. Kemudian setelah itu beliau sarapan ya, it's time for breakfast katanya seperti itu. Sarapannya ternyata beliau tidak pernah beli dari supermarket atau dari restoran. Beliau menanam sendiri makanan yang akan dimakan. Jadi dipastikan itu benar-benar organik yang tidak tercampur dengan zat pupuk kimia maupun pestisida. Ya. Dan beliau memakannya itu luar biasa sekali Bapak Ibu, yang dimakan benar-benar zat-zat yang cuman memberikan nutrisi aja. Beliau bikin jus ya, ada bayam, jus bayam dimasukkan ke juicer, terus sama seledri gitu ya. Kemudian ada buah kiwi, ada murbei juga, ada apel. Itu yang dimasukkan itu kulitnya apel Bapak Ibu. Waktu diiris apelnya itu justru di dalamnya itu masih banyak dagingnya, itu dibuang, kulitnya yang dijus. Beliau mengatakan di sebuah buah apel yang paling banyak nutrisinya itu adalah kulitnya. Ya, kebalikan dari kita Bapak Ibu. Bisa kebayang tuh kalau kita makan kulitnya apel itu waduh, pestisidanya ini ya. Kalau beliau sudah bisa memastikan bahwa yang dimakan itu benar-benar tidak mengandung pestisida. Ya, ternyata dengan rebuilding, mengubah pola makannya itu sel-sel beliau itu menjadi sehat Bapak Ibu. Dan akhirnya beliau
sampai dengan usia 85 tahun itu tidak pernah sakit ya. Beliau cuma pernah flu 1 kali saja. Itu luar biasa ya. Semuanya jadi membaik. Jadi kita tidak perlu berputus asa Bapak Ibu. Apapun keadaan Anda sekarang, yang sekarang kita sudah bilang, waduh aku ini sudah terlanjur menjalani pola hidup seperti ini, umurku sudah sekian, gangguan kesehatanku sudah mulai banyak. Kita selalu bisa memulainya sekarang Bapak Ibu. Memilih pola hidup seperti apa yang kita inginkan. Ya, nah, seperti itu. Selalu ada kesempatan. Nah, ini untuk rebuilding, ya untuk rebuilding ini beberapa produk-produk penyeimbang, sari penyeimbang untuk mengatur fungsi-fungsi organ tubuh dan juga penguat dari Tianxi. Ada Mooncort, ya, ada spirulina, tadi yang nutrisinya luar biasa sekali ya. Ada kalsium Bapak Ibu, double cellulose, ya, Lingzhi spore, ginseng, sea buckthorn, ada zinc. Ya, ini produk-produk yang berkualitas semua. Ya, jadi kita perlu mengkonsumsi produk-produk ini juga, ya. Nah, ada juga Bapak Ibu ya penyakit-penyakit lifestyle zaman sekarang ini yang muncul di zaman modern ini, ya, antara lain diabetes mellitus, jantung koroner, stroke, kanker, ya. Ini penyakit-penyakit lifestyle yang zaman dulu itu kita ngomongnya itu penyakit mbah-mbah gitu, yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, atau sudah tua-tua, tapi sekarang itu banyak menjangkiti orang-orang yang muda juga Bapak Ibu. Orang-orang yang lebih muda. Ya, seperti jantung koroner 30 tahun yang lalu itu masih sekitar 2-5% penderita jantung koroner di dunia kita. Tapi zaman sekarang itu sudah 12 menit sekali itu ada 1 orang yang meninggal karena jantung koroner. Ya, jadi sebuah data yang luar biasa menyedihkan Bapak Ibu ya, karena pola hidup. Di mana pola hidup kita yang sudah nggak karu-karuan, makannya tadi nggak karu-karuan, ya banyak stres juga, itu membuat aliran darah kita tidak lancar ya, ada timbunan-timbunan plak di pembuluh-pembuluh darah yang akhirnya menjadi sumbatan-sumbatan. Aliran darah kita nggak lancar, apalagi kalau sumbatannya terjadi di pembuluh darah jantung Bapak Ibu, yang terjadi adalah penyakit jantung koroner, ya seperti itu. Nah kalau udah terjadi seperti ini, solusi praktis yang perlu dilakukan ya bypass atau pasang ring, yang tentunya biayanya luar biasa mahalnya, ya. Belum lagi ancaman kanker, ya, dari lifestyle zaman sekarang ini. Ini Anda bisa ngelihat nih foto-foto yang mengerikan dari penderita-penderita kanker ya. Ini adalah sel-sel kanker Bapak Ibu. Sel-sel kanker itu yang tadinya itu sel tubuh kita yang normal telah bermutasi, ya. Antara lain yang terkena dengan radikal bebas bermutasi menjadi sel yang nggak nurut lagi Bapak Ibu dengan perintah tubuh ini. Jadi liar, dia merusak yang lain dan dia membelah diri Bapak Ibu ya. Membelah diri semakin banyak dan bisa lepas, bisa jalan-jalan, migrasi atau metastase ke organ-organ yang lain, nempel di situ, jadilah kanker di situ juga. Ya, seperti itu. Misalnya kanker payudara, sel kankernya bisa jalan-jalan ke paru, merusak jaringan paru. Kalau sudah metastase gitu bahaya sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya ada penyakit kanker Bapak Ibu, selama masih bisa dioperasi, bersyukurlah dan memang harus dioperasi. Jadi kalau tim medis yang memeriksa saudara Anda mengatakan, wah ini sepertinya ada kanker, kanker itu sesuatu yang busuk, selama bisa dioperasi dibuang aja Bapak Ibu. Jangan disimpan, karena itu bisa menjalar kemana-mana, seperti itu. Kalau sudah nggak bisa dioperasi itu malah kabar buruk, artinya sudah menjalar kemana-mana sehingga sudah nggak bisa dioperasi. Ya, nah kemudian salah satu caranya juga bisa menghindarkan dari kanker adalah antioksidan. Banyaklah kita konsumsi banyak antioksidan Bapak Ibu. Antioksidan ini inhibitor yang menghambat oksidasi. Jadi antioksidan ini bereaksi dengan radikal bebas yang reaktif menjadi radikal bebas yang tidak reaktif atau yang stabil. Ya. Dan antioksidan ini banyak didapatkan di makanan-makanan produk-produk herbal Bapak Ibu. Ya, itu tadi. Nah, jadi sesungguhnya seluruh produk Tianxi itu banyak sekali yang bersifat antioksidan. Kenapa? Ya karena bahan-bahan herbal itu akan memberi bukan cuma satu manfaat tapi beberapa manfaat sekaligus seperti tadi. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya bayam. Bayam itu kan nggak cuma mengandung zat besi toh, tapi juga ada mineralnya, ada proteinnya, ada lemaknya, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ya di sini kita juga bisa mendapatkan perlindungan dari iris ya. Iris ini produk pembalut kesehatan yang mengandung oksigen aktif dan ion negatif yang perlu sekali untuk kesehatan tubuh kita ya, terutama organ intim kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita bisa ngelihat nih ya sekarang. Jadi ternyata
lebih mudah dan murah menjaga kesehatan daripada menyembuhkan penyakit seperti itu. Ya, jadi kita tidak perlu berkecil hati dengan banyaknya racun-racun yang mengintai kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu ya. Tentunya dengan mengubah pola kehidupan yang sehat, karena sekali lagi sehat itu adalah visi, seperti yang sudah disinggung tadi. Jadi Bapak Ibu, sedikit saya berusaha menyimpulkan dari apa yang sudah disajikan tadi. Jadi ternyata untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah satu, minum lebih banyak air, tentunya air yang murni. Kemudian makan buah dan sayuran segar. Ya, kalau kita takut dengan pestisida, kita bisa memakai veget cleaner ya untuk membersihkan sayur dan buah-buahan sebelum kita konsumsi. Kemudian mengkonsumsi banyak vitamin dan mineral, Bapak Ibu, dari ini bisa kita dapatkan juga selain dari makanan tadi, juga bisa kita dari produk Tiansi banyak sekali mengandung vitamin dan mineral dan juga antioksidan ya, seperti Vitality, Beneficial atau Renuvs ya, Grape Extract, Cordyceps, zinc dan banyak yang lain juga. Kemudian konsumsilah essential fatty acid, asam lemak esensial seperti yang terdapat pada eel oil ya. Kemudian juga pakailah produk-produk yang non toksik untuk personal care. Ini seperti iris Bapak Ibu ya. Kemudian konsumsilah detoxifying food ya, yang bisa makan makanan yang bisa mengeluarkan racun-racun ya, seperti tadi Renuvs, kemudian tea ya, Chitosan ya, banyak yang lain juga. Dan kemudian berolahraga Bapak Ibu secara teratur, perbaiki kualitas tidur Anda ya, lebih bagus lagi kalau dengan matras, memperbaiki pencernaan Anda bisa dibantu dengan double cellulose Bapak Ibu. Kemudian membuat makanan-makanan yang fresh Bapak Ibu ya, yang tidak terlalu banyak diolah ya. Kemudian mengganti alat-alat rumah tangga Anda dengan yang lebih ramah lingkungan, dan juga manajemen stres Anda. Dan kemudian berpartisipasilah dalam supporting groups ya. Jadi grup-grup yang positif ya. Contohnya seperti grup-grup yang ada di Unicorn ini sangat suatu supporting group Bapak Ibu, yang bisa membuat orang-orang yang tadinya rasanya kayak banyak masalah, oh masih ada jalan keluar ya, penuh dengan motivasi, lingkungan yang positif, kata-kata positif, semuanya kata-kata mendukung Bapak Ibu ya, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Dan juga jangan lupa untuk mengadop detox lifestyle. Kita bukan detox itu cuma sekali, habis itu balik lagi ke kehidupan kesemula, enggak. Jadi kan detoksifikasi dan rebuilding tadi itu untuk keseharian kita sampai akhir nanti. Ya, seperti itu. Dan kemudian yang perlu kita hindari adalah gula, Bapak Ibu ya, hindari juga daging, kemudian makan malam ya, makan malam yang jamnya sudah di atas jam 7 sampai 9 itu sebaiknya sudah enggak makan lagi. Hindari juga makanan-makanan yang diawetkan, makanan dengan pengawet, makanan yang digoreng, hindari nikotin, hindari alkohol, hindari obat-obatan yang tidak perlu, dan hindari stres. Kalau stres nggak usah dihindari, manage stres Anda. Ya, itu tadi dengan supporting group seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita tahu umur kita ada di tangan Tuhan, tetapi kita diberi kebebasan oleh Tuhan untuk memilih seperti apa kualitas kesehatan kita sampai batas umur kita, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti sampai akhir batas kita itu kita bisa memilih apakah kita mau rematik 2 tahun, ya nggak enak Bapak Ibu ya, cekot-cekot ya. Atau kita mau diabetes 5 tahun, ya kalau ya janganlah ya, seperti itu. Kita mau sampai di akhir hidup kita selalu sehat sehingga kita bisa membantu lebih banyak orang, bukan jadi beban. Nah, yang terakhir, sehat ini tidak bisa sendirian Bapak Ibu, dan apa yang diharapkan oleh Unicorn dari Anda, apa yang diharapkan Tiansi dari Anda adalah adanya kesadaran untuk bisa mengambil tanggung jawab atas kesehatan Anda. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap kesehatan kita sendiri, bukan orang lain seperti itu. Dan kita memang harus sehat untuk bisa membantu lebih banyak orang lain, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua adalah kemauan untuk belajar dan memperbaiki diri. Kita selalu dalam proses belajar, Bapak Ibu ya. Saya sendiri juga banyak sekali belajar tentang lifestyle, kehidupan yang lebih sehat setelah saya berkenalan dengan Tiansi dan Unicorn ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesediaan untuk menginformasikan dan menyebarkan ke banyak orang. Karena memang sehat itu enggak bisa sendirian, sehat harus bareng, ya, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah ternyata Bapak Ibu ya, sehat itu enggak sama dengan sembuh. Ya, kenapa? Karena sehat itu gratis, tapi sembuh itu sudah membawa biaya, mengandung biaya yang besar. Dan kalau yang namanya sembuh itu sudah nggak sama dengan sehat Bapak Ibu. Seperti piring yang sudah pernah jatuh kita lem, ya pasti nggak sama dengan piring yang masih utuh yang belum pernah jatuh. Ya.
Dan ternyata hidup sehat itu murah dengan Tiansi. Kenapa? Karena kita tinggal menyampaikan informasi ini, informasi yang Anda ketahui dari orang lain, Anda bisa membantu diri Anda sendiri dan keluarga Anda bisa mendapatkan produk-produk Tiansi itu, dan Anda bisa membantu banyak orang untuk bisa hidup menjadi lebih sehat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.